Halo teman-teman, apa kabar? Selamat berjumpa lagi dengan saya. Teman-teman mungkin yang pernah menonton atau pernah melihat saya sebelumnya di video-video saya sebelumnya, mungkin akan bertanya, kok sekarang pindah ke sini? Iya teman-teman, curhat sedikit ya teman-teman. Begini, beberapa hari ini kan saya offline dikarenakan kendala pada HP saya, pada perangkat saya, dan juga kendala pada channel YouTube saya, yaitu saya lupa password. Saya sama sekali tidak ingat password. eh Curhat lagi ya teman-teman. Sudah berbagai macam cara saya lakukan untuk pemulihan password tapi gagal lagi. Dan akhirnya saya pikir saya sudah terlalu lama offline, saya sudah terlalu lama membuang-buang waktu. Akhirnya saya putuskan untuk membuat channel baru lagi. Oh ya teman-teman, channel pada channel ini sama ya teman-teman, bahasannya tentang perawatan kucing dan anjing. Sebelum kita memulai pembahasan, yang kali ini pembahasannya adalah tentang bagaimana cara kita untuk melakukan pertolongan pertama pada anjing kita apabila terkena racun atau keracunan. Nah, sebelum kita memulai, mohon dukungan teman-teman untuk mensupport channel baru ini dengan cara uh, subscribe, like, komen apabila teman-teman ada masukan atau ada saran atau ingin bertanya tentang sesuatu, dipersilahkan, dan juga mohon bantuannya untuk share ke media-media sosial milik teman-teman sekalian. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke bahasan kita tentang bagaimana cara melakukan pertolongan pertama yang tepat pada anjing kita apabila keracunan, kita perlu mengenal beberapa bahan yang menyebabkan seekor anjing itu bisa keracunan. Yang pertama adalah makanan. Makanan, ada beberapa makanan dan minuman manusia yang sebenarnya baik-baik saja buat kita manusia, tapi berbahaya bagi anjing, yaitu minuman ya teman-teman, minuman yang berkafein. Minuman berkafein itu tidak baik untuk anjing. Minuman yang bersoda juga tidak baik, apalagi minuman yang beralkohol sama sekali tidak baik. Minuman yang ada coklatnya, itu bisa juga meracuni anjing. Dan juga makanan manusia yang baik untuk manusia sebenarnya, tapi sangat tidak baik buat anjing, yaitu makanan instan atau makanan cepat saji, telur, maksud saya putih telur, juga makanan yang mengandung ragi, makanan yang mengandung bawang ya teman-teman, bawang baik itu bawang merah maupun bawang putih. Memang tidak langsung membunuh si anjing pada saat itu juga, tapi yang pernah saya baca ya teman-teman, ini saya bukan mengarang-arang sendiri, tapi berdasarkan riset atau bacaan yang pernah saya baca sebelumnya, yaitu sebentar ya. Ini namanya mocha teman-teman. Teman-teman yang pernah menonton video saya sebelumnya pasti tahu ini namanya mocha. Oke. Bahan-bahan tersebut apabila dikonsumsi oleh anjing akan terakumulasi ke dalam tubuh si anjing dalam bentuk racun. Lama-kelamaan apabila racun itu bertambah, maka akan mengakibatkan keracunan juga bagi. Yang kedua yaitu obat-obatan. Obat-obatan buat manusia. Ada beberapa obat-obatan yang bisa memang buat manusia, tapi bisa juga dikonsumsi oleh anjing, tapi tidak semuanya teman-teman. Ada beberapa obat-obatan manusia yang baik untuk manusia tapi tidak bisa dikonsumsi oleh anjing. Jadi untuk kelasnya ini karena saya bukan backgroundnya bukan dokter hewan, hanya dog lover biasa, maka untuk detailnya teman-teman sebaiknya menanyakan pada dokter hewan tentang obat-obatan yang tidak boleh atau dilarang dikonsumsi buat anjing. Yang ketiga adalah bahan-bahan rumah tangga. Bahan-bahan rumah tangga seperti cairan disinfektan atau pemutih, juga cairan cuci piring, karbol itu juga apabila terjilat oleh anjing atau kucing itu akan
akan sangat berbahaya. Jadi apabila memang teman-teman menggunakan bahan-bahan tersebut di rumah untuk membersihkan rumah atau area sekitar kandang atau sekitar tempat bermainnya anjing Anda, sebaiknya sudah dibersihkan. Jangan lupa untuk mengelapnya dengan seksama, dengan bersih sampai benar-benar yakin bahwa tidak ada yang tertinggal dan daerah tersebut aman buat anak bul Anda. Selanjutnya adalah bahan-bahan yang beracun seperti racun tikus, racun serangga, obat nyamuk. Itu memang dibuat atau diproduksi untuk mematikan, jenis mematikan. Apabila itu sampai termakan atau terhirup oleh anjing kita, maka akan mengakibatkan keracunan pada anjing kita. Jadi banyak sekali teman-teman bahan-bahan yang berbahaya dan mengakibatkan anjing bisa sampai keracunan. Karena pokok bahasan begitu lebar banyak, maka saya akan mempersempit pokok bahasan agar tidak lari kemana-mana, yaitu kita akan membahas pertolongan pertama yang dapat kita berikan pada anjing apabila mengalami keracunan dari bahan-bahan yang memang beracun seperti racun tikus, racun obat nyamuk, juga memang racun serangga. Itu saya persempit bahasan kita ke dalam pokok bahasan itu saja. Apa sih tanda-tanda umum anjing mengalami keracunan? Tanda-tanda umum yang mudah dikenali oleh manusia bahwa seekor anjing itu mengalami keracunan adalah mulutnya berbuih, berbusa, kemudian dia kejang-kejang, terus kemudian si anjing itu seperti kehilangan kesadaran. Itu tanda-tanda umum yang dengan mudah dikenali oleh manusia bahwa seekor anjing mengalami keracunan. Bagaimana cara penanganannya? Penanganannya yang paling baik adalah cepat memanggil dokter. Cuma ya teman-teman, karena kan apabila kita memanggil dokter kan dokter itu untuk datang ke lokasi kita itu kan butuh waktu ya teman-teman, belum macetnya, belum mungkin pada saat Anda panggil itu Anda call, mungkin dia sedang melakukan pemeriksaan di klien lain dan sebagainya. Jadi kita perlu melakukan pertolongan pertama. Mengapa? Karena keracunan pada anjing ini harus cepat ditangani, karena apabila terlambat akan merenggut nyawa si anjing. Karena racun akan masuk semakin dalam, maka si anjing akan bisa lewat ya teman-teman, bisa tidak selamat. Ada beberapa bahan memang yang dipercaya bisa menangani keracunan pada anjing. Coba yang pernah saya buktikan sendiri dan pernah saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri adalah satu teman-teman, bahan yang memang relatif lebih mudah didapatkan di mana saja, yaitu minyak goreng ya. Iya, minyak goreng. Karena kita perlu mengeluarkan racun yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh si anjing dengan menggunakan minyak goreng. Bagaimana caranya? Nah, pada saat kita melihat anjing kita itu mengalami keracunan, cepat ambil minyak goreng, lalu buka mulut si anjing. Hati-hati teman-teman, hati-hati pada saat anjing keracunan, dia tidak bisa mengenali tuannya. Kemungkinan apabila teman-teman memegangnya dengan salah, dia mungkin akan menggigit tangan teman-teman. Jangan takut, jangan panik, tapi tetap berhati-hati teman-teman. Posisikan teman-teman pada posisi yang nyaman, pada posisi yang pas, sehingga si anjing bisa ditangani dan juga Anda juga tidak berisiko untuk digigit. Angkat kepalanya, tuangkan minyak goreng ke dalam mulut si anjing. Pastikan bahwa minyak goreng tersebut benar-benar masuk, benar-benar tertelan oleh anjing. Seberapa banyak minyak goreng yang diberikan pada anjing? Sebanyak-banyak ya teman-teman, sebanyak-banyaknya sampai si anjing
benar-benar mengeluarkan mengeluarkan racun. Karena kan dengan masuknya minyak goreng itu ke dalam tubuh anjing yang sedang keracunan itu akan membuat seperti kayak mual gitu ya teman-teman, dan diharapkan racun tersebut akan dimuntahkan oleh si anjing. Itu harus segera ya teman-teman, jangan tunggu-tunggu lagi, jangan mengulur-ulur waktu, cepat lakukan pertolongan pertama ini sebelum racun akan masuk semakin dalam. Pengalaman saya eh, yang saya alami sendiri dalam menangani seekor anjing yang keracunan dengan menggunakan minyak goreng ini. Jadi karena kan konsumsi minyak gorengnya sangat banyak ya teman-teman, bisa dimasukkan ke dalam mulutnya si anjing. Nah, jadi kepalanya si anjing itu udah berlumuran, badan dan kepalanya sudah berlumuran dengan minyak goreng karena dia bergerak-gerak gitu kan teman-teman. Nah, tapi tetap diusahakan agar sebagian besar minyak goreng itu masuk ke dalam mulutnya si anjing. Nah, pada saat racun sudah mulai dikeluarkan, seluruh racun sudah mulai dikeluarkan, dan juga mungkin pada saat kejang-kejang tersebut, pada saat si anjing hilang ingatan, kemungkinan dia akan tidak sengaja teman-teman mengeluarkan BAB-nya. Itu ya tidak apa-apa, itu merupakan suatu proses. Jadi apabila proses ini sudah berhasil, sudah seluruh racun sudah mulai keluar, si anjing akan menunjukkan reaksinya bagaimana, dia akan menggoyang-goyangkan ekornya yang sebelumnya badannya kaku, termasuk ekornya kaku. Pada saat racun sudah mulai dikeluarkan semuanya, anjing akan menunjukkan reaksi senang, yaitu dengan menibas-nibaskan ekornya. Proses berikutnya adalah proses recovery atau penyembuhan. Pada sesudah anjing berhasil mengeluarkan seluruh racun dalam tubuhnya, badannya akan lemas karena seluruh isi perutnya itu kan keluar ya teman-teman. Nah, kita perlu memberikan nutrisi pada anjing. Dia tentu saja dia belum bisa makan yang berat ya teman-teman, belum bisa makan nasi atau makan dopot atau semacam itu, tapi kita berikan susu dan juga kuning telur ayam dan juga susu beruang, itu paling baik untuk mengembalikan stamina tubuhnya. Berikutnya, untuk lebih memastikan apabila teman-teman ingin lebih pasti lagi, ingin lebih yakin bahwa si anjing milik teman-teman itu benar-benar dalam keadaan yang sudah membaik, ya teman-teman sebaiknya memanggil dokter hewan untuk mengecek keseluruhan kesehatan si anjing, apakah si anjing benar-benar sudah sehat, sudah benar-benar recover dari keracunannya. Demikian teman-teman video saya kali ini tentang pertolongan pertama yang bisa kita berikan pada anjing apabila anjing kita mengalami keracunan. Oh ya teman-teman, apabila ada pertanyaan atau ada saran atau mungkin ingin menyangga atau semacam itu, bisa di komen ya teman-teman, di kolom komen. Dan terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyak bagi teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih yang belum subscribe, mohon di subscribe agar channel ini bisa berkembang, dan tolong di share ke media sosial teman-teman apabila teman-teman menemukan ada hal penting atau hal yang baik yang bisa di share ke teman-teman. Terima kasih telah menonton. Salam.